Kalyani mengambil makanannya dan pergi ke kamarnya. Byron datang dan bertanya mengapa dia menyiapkan makan malamnya sendiri sedangkan di rumah, dia memiliki 3 menantu perempuan. Kalyani menegurnya dan menyuruhnya pergi. Siam bersiap-siap untuk pergi bekerja. Rada membawakan susu untuk Sukna. Siam dan Sukna meninggalkan ruangan. Lalu, Tauji datang dan mencampur racun dalam susu. Asa kaget melihat ini. Siam meminta Rada untuk menjaga Sukna dengan baik dan pergi. Rada bertanya pada Sukna apakah kamu minum susunya. Sukna bilang dia akan pergi dan minum susunya. Rada dan Trisa pergi ke dapur. Mereka naik ke atas saat mendengar teriakan Sukna. Mereka melihat bahwa gelas susu telah pecah dan seekor cicak telah mati di dalamnya. Trisa mengatakan susu itu beracun. Trisa mengatakan bahwa saat merebus susu, beberapa serangga mematikan, jatuh ke dalamnya. Rada tercengang melihatnya. Rada menanyakan apakah Sukna sudah meminumnya. Sukna berkata dia belum sempat meminumnya. Rada lega karena Sukna belum meminumnya. Tauji marah, kemudian lega karena dia tidak ketahuan. Tauji keluar dan melihat Asa di luar lalu dia memarahinya agar pergi. Byron, Sumitra dan Gehna berbicara tentang Kalyani yang memasak sendiri. Basan mendengar ini dan marah karena tidak ada yang memberitahunya. Basan meminta semua orang untuk mematuhi Kalyani dan melakukan semua yang dia katakan. Anandi mendengarnya kemudian dia pergi. Anandi berdoa kepada Kan Haji agar Kalyani mau berbicara dengannya lagi, aku bisa menenangkannya. Di kamar Tauji marah karena gagal memberi racun kepada Sukna. Tauji ingat waktu ia melihat Asa di luar ruangan. Anandi datang ke Kalyani dan memohon pengampunan dan bersumpah bahwa dia akan melakukan semua yang dia katakan. Dia bahkan mengatakan saya akan menghentikan pendidikan saya yang tidak Anda sukai. Kalyani menyuruh Anandi membawa semua bukunya. Kemudian Kalyani menyalakan lilin dan memintanya untuk membakar buku-bukunya. Anandi ragu-ragu. Kalyani mengolok-oloknya karena tidak menepati janjinya. Anandi bilang aku akan melakukan apapun yang kamu katakan, tapi aku tidak bisa membakar buku, kamu bisa menyimpan buku itu jika kamu mau. Kalyani memberikan pilihan pada Anandi. Anandi ingat Basan mengatakan semua orang harus mendengarkan Kalyani. Anandi mengambil lilin dan membakar buku-bukunya. Kalyani senang bahwa Anandi menepati janjinya. Kalyani bertanya apakah kamu akan membacanya lagi. Anandi mengatakan tidak. Tauji datang ke Asa. Tauji mencoba menuduh Asa. Pada saat itu, dia diam-diam meletakkan botol racun di sana. Lalu dia berpura-pura menangkap Asa. Asa bilang aku melihatmu mencampur racun. Tauji terkejut. Asa bilang kamu mencoba menyalahkanku. Tauji bilang aku memaafkanmu kali ini, tapi lain waktu tidak lagi. Anandi menangis, dan berbicara pada Kan Haji atas apa yang telah dilakukan Kalyani. Gehna mendengar ini dan ingin pergi ke Kalyani. Tapi Anandi menghentikannya karena Kalyani akan mengira aku mengirimmu. Gehna merasa kasihan pada Anandi. Gehna bosan. Ketika Sumitra bertanya mengapa, Gehna bilang dia lelah. Gehna ingin memberitahu Sumitra, tapi kemudian dia ingat janjinya pada Anandi. Jagdish menemukan Anandi sedang melakukan pekerjaannya. Jagdish mengajak Anandi untuk belajar, tapi Anandi membencinya dan menyuruh Jagdish untuk belajar sendiri. Madan dan Tauji datang untuk makan. Madan melihat Rada mencicipi makanan sebelum menyajikannya. Ketika ditanya tentang hal itu, Rada mengatakan susu itu diracuni. Rada bilang aku harus ekstra hati-hati menjaga Sukna jadi aku akan memisahkan piringnya. Byron khawatir karena Kalyani tidak berbicara dengan siapapun. Sumitra mengatakan dia mengirim Jagdish untuk membujuk Kalyani. Jagdish datang dan mengatakan dia tidak berhasil. Anandi melihatnya dari atas. Madan memberitahu Tauji bahwa dia tidak menerima apa yang terjadi. Tauji mencoba meyakinkan Madan bahwa meskipun Sukna meminum susu, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Madan menentangnya.
Jika sesuatu terjadi padanya, Madan bilang aku tidak bisa melihat wajah Siam, aku tidak ingin Siam meninggalkanku lagi. Tauji bilang maafkan aku akan berhati-hati untuk tidak menyakiti Sukna apapun yang aku lakukan selanjutnya. Madan masih tidak terima dan mengatakan ini adalah kejahatan besar lalu meninggalkan ruangan. Sumitra meminta Byron untuk berbicara dengan ibunya, tetapi Byron mengatakan itu tidak ada gunanya. Basan turun dan berkata ibuku bertingkah seperti anak kecil, kami tidak akan melakukan apapun sampai ibunya makan. Kalyani datang dan mengatakan tidak ada yang perlu kelaparan untukku. Kalyani meminta Sumitra untuk menyajikan makanan. Gehna melihat Anandi menangis. Keesokan harinya, Gehna bertanya pada Sumitra apakah kamu meminta sesuatu kepada Tuhan. Sumitra bilang aku tidak perlu meminta apapun dari Tuhan karena Dia telah memberiku semua yang aku butuhkan. Anandi pergi untuk memotong sayuran tapi Sumitra meminta dia untuk pergi dan belajar. Jagdish memberikan beberapa peta untuk Anandi dan berkata ambil ini dan isi, kamu tidak belajar tadi malam. Byron bertanya mengapa. Anandi mengatakan dia lelah. Byron menyuruh istrinya untuk meringankan pekerjaan Anandi agar dia bisa berkonsentrasi pada studinya. Basan berkonsultasi dengan pengacaranya tentang masalah tanah Kazan. Pengacara mengatakan dia tidak bisa melakukan apa-apa karena tanah itu atas nama Mahavir. Mahavir datang dan berdebat dengan Basan. Kalyani memanggil pendeta dan meminta untuk memilih tanggal keberuntungan untuk perayaan bayi Gehna. Saat Sukna merindukan Siam, dia melihat Siam lalu menghilang. Ketika Sukna melihat Siam lagi dia menepisnya karena dia berpikir ini hanya mimpi. Siam mendekati Sukna dan duduk. Sukna memeriksa dirinya apakah dia sedang bermimpi lagi. Sukna senang karena itu bukan mimpi. Siam senang dia ada dalam mimpinya. Jagdish pergi ke Byron dan mengatakan bahwa Anandi tidak pernah belajar. Mereka meminta Anandi untuk pergi dan mengambil buku pelajaran. Jagdish pergi untuk mengambil buku-bukunya tetapi tidak dapat menemukannya. Basan berteriak memanggil Byron. Byron pergi menemuinya. Jagdish berkata kepada Anandi, jika kamu tidak ingin belajar denganku, baiklah aku akan belajar sendiri. Basan sangat marah dengan Mahavir. Kalyani dan Byron menenangkannya. Seorang pria bernama Mohan datang dan mengatakan Mahavir menanam beberapa jenis obat di tanah yang dia beli dari desa ini. Byron menjelaskan bahaya narkoba. Kalyani bilang kita harus segera memberitahu polisi. Tapi Basan mengatakan itu tidak akan berhasil, mari kita lakukan sesuatu sendiri. Kalyani menghentikannya dan berkata besok kita harus pergi ke Sukna untuk melakukan puja, sampai saat itu tidak ada yang membicarakannya. Kalyani mengirim Mohan untuk menemukan lebih banyak bukti tentang Mahavir. Madan dan Tauji mendiskusikan untuk mengundang Mahavir ke puja. Madan menentang untuk mengundangnya dan mengatakan, Siam akan membuat keributan di depan semua orang lagi. Tauji berusaha keras membujuknya, tetapi Madan ingin semuanya berjalan dengan damai. Tauji setuju. Jagdish meminta Anandi untuk mencari buku bahasa Inggris dan mengatakan saya tidak dapat menemukannya. Anandi mengatakan padanya untuk menemukan bukunya dan memaksa Jagdish untuk mencari. Jagdish dan Anandi bertengkar. Kalyani mendengar pertengkaran tetapi ketika dia mengetahui sebabnya, dia bilang aku tidak boleh berada di antara mereka. Anandi menegur Jagdish dan berkata kasar. Jagdish pergi dengan sedih. Jagdish duduk di kamarnya dan merasa kasihan dengan perilaku Anandi. Anandi datang dan meminta maaf. Jagdish marah pada awalnya tapi kemudian Jagdish memaafkan Anandi. Keduanya mulai mencari buku itu bersama-sama. Anandi menemukan buku itu di antara majalah yang diberikan Sundar padanya. Semua orang pergi ke rumah Siam untuk puja. Sumitra memberi rada berhala Tuhan. Anandi juga memberikan hadiahnya kepada Sukna. Upacara akan segera dimulai. Rada meminta Siam dan Sukna untuk duduk di depan api tetapi pendeta mengatakan tidak baik bagi wanita hamil untuk duduk. Tauji mencoba menambahkan minyak ke api,
dan mengatakan dia hamil ketika dia memasuki rumah ini. Sementara Siam marah dan menjawab, Sukna menghentikannya dengan memegang tangannya. Tauji menyuruh Madan dan Rada untuk duduk di sekitar api unggun. Upacara dimulai dan Asa membawa air untuk semua orang. Tauji menegurnya dan secara tidak langsung menghina Kalyani. Kalyani juga janda. Siam marah lagi dan Sukna menahannya dengan memegang tangannya. Kalyani menyadari tujuan Tauji lalu pergi dan duduk jauh dari api upacara. Basan marah tapi Kalyani meminta untuk mengendalikan amarahnya. Karena dia berada di rumah besannya. Pembantu Kalyani datang dan mengatakan Mohan sedang menunggu di luar. Kalyani dan anak-anaknya pergi menemuinya. Mohan mengatakan bahwa Mahafir melakukan pertanian ilegal di tanah itu. Kalyani dan anak-anaknya mencapai gudang dengan polisi dan menyita obat-obatan. Kalyani dan putranya pergi ke Mahafir. Kalyani mengatakan bersiaplah untuk menerima hukumanmu. Polisi masuk dan Mahafir terkejut. Mahafir menyangkal tindakan ilegalnya. Polisi membawa pekerja Mahafir. Mahafir masih menyalahkan Kalyani untuk permainan kotornya. Polisi menangkapnya. Mahafir mengancam Kalyani. Mahafir bilang aku akan kembali, aku akan membuat seluruh keluargamu menderita.